Halo semuanya, welcome back again in my channel. Jadi di video kali ini ada pertanyaan yang masuk di hashtag tanya Ubay di komen YouTube. Itu pertanyaannya tuh kayak gini. Kak Anda Liwana lah ya. Dibilang, Mas Ubay, saya jual Vitim, saya jual krim dokter. Sudah banyak pelanggan di rumah cantik saya yang cocok. Tapi saya tidak menggunakan level dokternya di kemasan krimnya. Karena saya maunya pakai pakem label sendiri. Terus tapi saya bingung nih caranya gimana sih, karena saya awalnya kecil-kecil buka usaha rumah cantik. Saya pengen bikin level sendiri di krim dokter tersebut. Oke. Satu lagi, krim dokternya bisa dilepas labelnya. Maaf, emang saya salah. Tolong bantu saya cari cowoknya. Ini maksudnya gimana ya? Mungkin maksudnya gini kali ya. Kalau emang maksudnya kayak gini, dia jual produk ke orang lain, labelnya dilepas, tapi dipakai label dia sendiri gitu loh. Kayaknya kalau saya lihat kayak gitu. Nah, kita akan ngebahas pertanyaan tersebut pada video kali ini. So just check it out. Nah, di sini kalau pertanyaannya adalah salah atau benar ngubah label dari suatu produk yang udah ada, terus kita copotin stikernya kita pasang sendiri, itu sih memang memang ya apa ilegal ya disebutnya ya. Pertama, kalau kita ngubah stiker yang baru berarti kan itu ngebuat sebuah produk yang baru. Sedangkan di produk yang tersebut itu nggak ada sertifikat hakinya, kepemilikan merek kita. Terus yang kedua, kita nggak ada label BPOM juga di sana. Terus yang ketiga, kalau mungkin ada sertifikat halal, kita main asal tempel sertifikat halal, sebenarnya nggak ada ya. Itu sama aja kita ada melanggar lah ibaratnya. Nah, kita belum ada izin-izinnya tapi itu udah mulai buat. Nah, kalau di sini jeleknya apa? Jeleknya adalah kalau misalkan kita jual produk yang non BPOM dan itu kita coba jual mungkin secara online dan meluas di Indonesia, itu ada resikonya. Nah, waktu itu saya di tahun 2016 website itu internet positif di ban sama BPOM dan nggak bisa diakses lagi. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman jual produk yang ibaratnya ilegal, belum ada hakinya, belum ada sertifikat BPOM-nya, terutama itu bisa rawan banget di ban sama pemerintah atau di ban sama pihak tertentu lah, seperti BPOM atau mungkin pemerintah juga. Nah, itu konsekuensi paling simpel. Konsekuensi yang agak beratnya lagi, kita bisa digerebek sama BPOM dan bisa kita kena denda juga dan ditangkap sama polisi gitu loh. Jadi kalau misalkan seperti ini ditanya solusinya seperti apa, saya sih sangat nyaranin banget untuk bikin aja produk private labeling. Cari perusahaan maklonnya, bisa searching aja di Google. Kalau produk-produk yang berhubungan sama kosmetik, kita di private label juga open hal yang kayak gitu. Teman-teman bisa buka aja rivalabel.id, bisa langsung akses di sana. Kita ada nerima pembuatan haki, BPOM, halal sampai produknya siap jual, sama konsultasi produksi juga kayak gimana. Nah, tapi kalau misalkan niche produk yang lain, teman-teman bisa searching aja di Google, keywordnya kayak gini, jasa maklon, kategori produk yang mau dijual apa, misalkan minuman serbuk, ketikin aja di Google jasa maklon suplemen herbal misalkan. Nanti ketemu sama berbagai macam manufacturing. Terus saran saya juga jangan langsung pilih satu manufaktur selesai kayak gitu aja, tapi usahain datang teman-teman kalian ya melakukan due diligence dulu lah, ibaratnya due diligence dalam artian tanya pabriknya satu persatu, tanya representatif dari perusahaan tersebut satu persatu, dan tanya pertanyaan sedetail mungkin yang berhubungan tentang pembuatan produk, hakinya gimana, sertifikat BPOM-nya gimana, halalnya gimana. Nah, contohnya misalkan datengin 3 manufacturing, tanya regulasinya seperti apa, step-stepnya kayak gimana. Kalau misalkan udah ketemu yang cocok, ketemu yang serak, baru kita mulai eksekusi seperti itu. Dan kalau misalkan teman-teman pengen lebih detail untuk mengetahui bagaimana tahapan-tahapan dari private labeling atau maklon ini, teman-teman bisa langsung kunjungin aja websitenya, masukin nama sama email. Kita ngasih ada free course juga yang berhubungan sama private labeling di websitenya itu di www.playbook.privalabel.id.
Nanti kita bakalan share step by step untuk ngebangun private label brand itu seperti apa. Oke, mungkin itu aja video hashtag Tanya Ubay pada kali ini. Kalau misalkan teman-teman ada pertanyaan lain, bisa langsung komen di bawah di kanal video dengan menggunakan hashtag Tanya Ubay. Nanti kita bakalan, kalau pertanyaan yang terpilih, kita bakalan buat video seperti ini, video serial hashtag Tanya Ubay. And jangan lupa juga buat like, comment, sama share kalau misalkan dirasa video ini bermanfaat. And thank you for watching.